Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di Cerita Malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan bercerita kisah seseorang yang di PHK pada tahun 2010. Setelah di PHK ini ternyata merasa mengalami kebangkrutan yang sangat dalam. Akhirnya orang tersebut melari menuju jalan pesugihan. Jadi seperti apa ceritanya? Sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan. Jangan lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Jo. Pak Jo ini lahir di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Terlahir di keluarga yang sangat sederhana. Cuman pada waktu kecil sampai Pak Jo ini remaja, Pak Jo ini bersekolahnya tinggi. Dia memang anak yang pintar, anak yang smart, yang pada akhirnya mendapatkan suatu sekolah itu mendapatkan biaya siswa sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Pak Jo ini bisa bersekolah dengan layaknya teman-teman lainnya. Ya, pada waktu itu Pak Jo ini lulus kuliah langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Akhirnya Pak Jo ini memutuskan untuk berangkat menuju ke kota Jakarta untuk menepati tempat yang katanya itu mau dia buat kerja. Alhasil di Jakarta itu memang Pak Jo ini karena memang terkenal anak yang pintar, anak yang smart. Akhirnya pos-pos besar ini mengangkatkan derajat dari Mas Jo ini. Ya, akhirnya Mas Jo bekerja di sebuah perusahaan tersebut dan mendapatkan gaji yang sangat besar, sampai dia pun lupa sama kampung halamannya sendiri, saking gampangnya mencari uang di Jakarta. Akhirnya Pak Jo ini terus berjalannya waktu sampai beranjak menuju ke umur yang lebih matang. Akhirnya Pak Jo ini menemukan seorang perempuan untuk dijadikan istri, sampai mempunyai anak. Sampai sekarang itu 3 ya, dikaruniai anak 3 sama istrinya. Nah, tempat tinggalnya pun masih di Jakarta. Di situ Pak Jo sudah mulai beranjak ke usaha yang sangat mapan. Gajinya besar, uang banyak, apapun dia bisa beli. Sampai anak-anaknya ini bisa bersekolah tinggi, layaknya anak-anak pada umumnya. Setelah itu Pak Jo ini merasakan ada keganjalan. Lah, keganjalannya ini seperti apa? Ternyata Pak Jo ini selagi masih banyak uang, banyak harta, dan lain-lain, ternyata Pak Jo ini diberi ujian kuat apa enggak nih melakukan, diberi kekayaan, diberi
apa saja oleh yang Maha Kuasa, kuat atau enggak cobaannya. Ternyata di situ Pak Jo itu enggak kuat, yang akhirnya tergoda sama perempuan-perempuan lain. Akhirnya di situ Pak Jo ini sering lupa sama anak dan istrinya dan jarang pulang ke rumah. Ya, karena di luar Pak Jo ini mempunyai wanita simpanan. Karena dia bekerja gajinya besar, dia sering membelikan rumah ataupun mobil sama wanita simpanannya. Suatu ketika Pak Jo ini mulai kebangkrutan karena terus diporotin sama wanita-wanita tersebut. Akhirnya Pak Jo ini sempat melakukan korupsi di perusahaan tersebut. Korupsi di perusahaan dia bekerja. Akhirnya setelah korupsi, Pak Jo ini ketahuan sama bosnya. Akhirnya Pak Jo ini dikasuskan penggelapan dana itu hampir berpuluh-puluh juta. Akhirnya karena Pak Jo itu nggak bisa bayar, aset keuangan dan lain-lain, mobil, rumah, semua Pak Jo jual. Itu pun belum bisa menutupi hutang-hutang yang dia gunakan waktu korupsi itu. Akhirnya Pak Jo ini sama keluarga merasakan bingung. Akhirnya Pak Jo ini pulang ke kampung halamannya. Karena di kota ini Pak Jo kena PHK. Akhirnya dia tidak mempunyai pekerjaan, anak istrinya nggak ada pemasukan. Akhirnya anak dan istrinya dibawa pulang ke kampung halamannya. Setelah di kampung halamannya, Pak Jo ini masih bingung karena belum menemukan pekerjaan lain. Nah, suatu ketika Pak Jo ini bertemu sama teman lamanya. Nah, Pak Jo ini bercerita sama temannya mencari solusi pekerjaan lain. Barangkali di kampung halamannya itu ada yang masih membutuhkan tenaga kerja dari Pak Jo. Karena lama-lama mencari pekerjaan itu belum ada yang dapat, ketemu lagi nih sama teman Pak Jo yang lama. Nah, kali ini ketemunya itu temennya ini mengajak Pak Jo untuk ke rumah seseorang. Lah, ke rumah seseorang itu ternyata seorang orang pintar ya. Ya, Pak Jo itu kebetulan memang pernah berpikiran kepengen ke rumah orang pintar dan mencari solusi agar dia bisa berusaha kembali seperti semula. Nah, temennya ini berbicara sama Pak Jo, katanya di daerah Jawa Tengah itu adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang. Nah, akhirnya Pak Jo ini penasaran karena Pak Jo ini sedang dialami waktu-waktu yang sangat susah. Dia sudah di PHK, nggak punya apa-apa. Karena dalam pikirannya itu buntu, Pak Jo itu langsung mengiyakan temannya untuk disuruh mengantarkan ke rumah orang tersebut. Nah, singkat cerita, Pak Jo sama temannya ini langsung ke rumah orang pintar itu. Setelah sampai di rumah orang pintar itu, Pak Jo ini bilang Pak Jo ini benar-benar membutuhkan uang banyak. Gimana caranya, Ki? Kata Pak Jo bilang ke orang pintar itu. Ya, orang pintar itu bilang, kalau kamu mau kaya banyak syaratnya dan rela mengorbankan salah satu keluarga kamu, kata orang pintar itu. Syaratnya yang lain bisa nggak, Ki? Pak Jo itu bertanya. Nggak bisa, nggak ada syarat lain. Bangsa gaib itu meminta tumbal anak dan istri kamu.
kayak gitu. Si orang pintar itu bilang seperti itu, kalau kamu sanggup nanti malam kamu datang ke sini lagi, saya ritualkan apa yang kamu inginkan, kata orang itu. Lah, Pak Jo ini sama temennya pulang. Di jalan itu Pak Jo ini berpikir-pikir, apa iya saya mau melakukan hal tersebut, saya mau kehilangan anak dan istri saya, kata Pak Jo. Setelah lama-lama berpikir panjang, dia belum cerita sama istrinya waktu pulang ke rumah. Karena pikirannya ini sangat buntu, akhirnya Pak Jo bertekad untuk menuju ke rumah orang pintar itu lagi, diantar sama temennya. Setelah diantar lagi sama temennya, Pak Jo ini sanggup sama aturan dari orang pintar itu, dia mau melakukannya. Nah, setelah sampai di rumah orang pintar itu lagi, Pak Jo ini langsung dimasukkan ke sebuah ruangan khusus untuk ritual tersebut. Ternyata di situ ritualnya itu sangat serem. Nah, ritualnya itu bertapa dan memuja ke bangsa gaib untuk mendatangkan banyak uang, kata orang pintar itu. Nah, ternyata di tempat tersebut itu banyak orang-orang yang dari berbagai daerah mencari pesugihan uang bibit itu ke daerah tersebut. Nah, akhirnya Pak Jo ini diritualkan selama 3 hari 3 malam. Itu kalau Pak Jo kuat, dan gangguannya itu sangat-sangat serem. Banyak yang gak kuat di tengah jalan, cuman karena Pak Jo ini bertekad untuk mendapatkan banyak uang, Pak Jo ini benar-benar pikirannya sudah bulat, dia sudah tidak berpikiran apa-apa lagi. Setelah diritualkan baru 1 hari 1 malam, malam harinya itu ternyata yang datang yang mengganggu Pak Jo ritual itu banyak, gak cuma 1 kali tapi berpuluh-puluh kali yang datang, dan bentuknya itu bermacam-macam. Ada sejenis genderuwo ataupun kepalanya saja, itu kata Pak Jo yang datang itu banyak. Di waktu itu ada angin kencang nih, Pak Jo sedang ritual, dia duduk bersila, itu katanya itu melihat angin yang sangat besar. Pak Jo ini terpental waktu dia duduk, dia langsung terpental, dan akhirnya Pak Jo ini nggak bisa bangun, dia langsung nggak sadarkan diri karena suara brak gitu kan, jatuh kayak orang jatuh itu suaranya. Akhirnya orang pintar itu masuk ke ruangan tersebut dan coba membangunkan Pak Jo. Nah, akhirnya Pak Jo ini sadar, diajak keluar sama orang itu. Ternyata ritualnya itu katanya gagal, teman-teman. Kok kenapa gagal? Karena di situ gangguan dari makhluk itu ternyata ada yang menguji, kata orang itu, orang pintar ya. Ternyata Pak Jo ini nggak kuat melawan dari serangan dari makhluk gaib. Akhirnya Pak Jo ini keluar, dan kata orang itu, katanya disuruh diulangi lagi ritualnya. Karena Pak Jo ini merasakan sakit mungkin ya, jatuh kan tadi, terpental jauh, Pak Jo ini merasakan sakit. Ternyata Pak Jo ini katanya merasa kapok, belum apa-apa saja gangguannya sudah seperti itu, apalagi saya terusin, kata Pak Jo. Akhirnya Pak Jo ini pesan sama orang pintar itu,
Ki saya batalin dulu, barangkali saya sudah siap nanti saya kesini lagi, kata Pak Jo. Karena Pak Jo ini sudah merasa badannya sakit mungkin karena tadi terpental, akhirnya Pak Jo sama temannya ini pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, Pak Jo ini baru bilang sama istrinya kalau Pak Jo ini mau ritual uang gaib sama orang pintar. Istrinya ini langsung menolak keras karena kata istrinya masih banyak jalan lain untuk kita menuju kesuksesan lagi. Kata istrinya, mending cari pekerjaan lain saja walaupun sedikit tapi berkah, kata istrinya. Karena pengalaman dari tadi itu, Pak Jo itu mau melakukan ritual gagal. Akhirnya Pak Jo ini berusaha mencari pekerjaan lain karena ternyata ritual pesugihan pun gak segampang yang kita pikirkan. Akhirnya Pak Jo mencari pekerjaan lain yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu cerita dari Mas Jo. Barangkali kalian mempunyai cerita yang lebih serem, bisa kalian kirim ke email Cerita Malam. Saya Ivan, selamat malam, sampai jumpa.